An-Nudwatul Ilmiyah alladzi sayulqiha Al-Mukarram Dr. Imam Bukhari MPD, falyatafaddal bil mashkur. Orasi ilmiah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Imam Bukhari MPD. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama hormati Bapak Ketua Setai Asyukriyah beserta para wakil ketua, ketua 1, 2, dan 3, para dekan, para dosen, wabil khusus ketua BPH ya, dan atau ketua yayasan penyelenggara, para undangan yang tentu saya tidak mampu menyebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para undangan yang terhormat. Yang saya banggakan para wisudawan dan wisudawati serta para orang tua wisudawan wisudawati yang semuanya semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bermuajah di tempat yang baik ini, tempat yang berkah. Saya katakan berkah karena apapun tempat kalau di situ digunakan untuk proses thalabul ilmi, ta'lim wa ta'allum, insyaallah berkah. Para hadirin hadirat wabil khusus kepada para wisudawan wisudawati, yang pertama-tama tentu saya sampaikan selamat kepada para wisudawan wisudawati yang telah sebentar lagi akan diwisuda. Semoga ilmunya berkah manfaat. Sekolah Tinggi Agama Islam Asyukriyah itu adalah salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam itu harus berbeda dengan sekolah tinggi atau perguruan tinggi umum yang lain. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara sekolah tinggi keagamaan Islam dengan yang perguruan tinggi umum? Bapak Ibu para hadirin, setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama yang menjadi pembeda adalah bahwa sekolah tinggi keagamaan Islam, apapun yang dilakukan di dalam proses pendidikannya, itu semuanya mesti mengandung nilai ibadah yang berdimensi ukhrawi. Artinya apa? Aktivitas apapun yang ada di dalam kampus, dosen mengajar, mahasiswa belajar, beraktivitas organisasi di dalam kampus, semuanya konteksnya adalah konteks ibadah. Dari mana ini menjadi konteks ibadah? Dari aspek dosennya misalnya. Dosen bisa bekerja kemudian mengajar di perguruan tinggi Asyukriyah itu karena terikat dengan kontrak, dengan yayasan, dengan BPH. Kontrak ini kalau di dalam ilmu fikih namanya akad apa? Apa kira-kira? Akad ijaroh. Akad ijaroh. Para dosen dikontrak oleh yayasan dengan kesepakatan tertentu, kemudian deal, kemudian barulah bekerja. Nah, bekerjanya dosen ketika kontrak itu sah, akad ijaroh itu sah, maka akan menimbulkan kewajiban dan menimbulkan hak.
Dosen wajib menjalankan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yayasan wajib hukumnya membayar atau menggaji ujroh. Sebaliknya, dosen berhak mendapatkan ujroh, yayasan berhak mendapatkan layanan yang dilakukan oleh dosen. Bapak Ibu para hadirin, wajibnya ini wajib apa? Wajib syar'an atau adatan kira-kira? Kira-kira apa? Menurut saya, kewajiban mengajarnya tupoksi, menjalankan tupoksi oleh dosen adalah wajib syar'an wa adatan. Secara adat, secara peraturan pemerintah wajib menjalankan, buktinya kalau dia semaunya sendiri pasti akan ditegur, bisa jadi dipecat, sah menurut aturan negara. Dari sisi yang lain menurut aturan syariat juga wajib syar'an, yang tentu wajib syar'an sebagai kewajiban berlaku ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki. Apapun yang dilakukan untuk menjalankan tupoksi itu pasti ada pahalanya. Kalau ditinggalkan, maka ada siksanya. Itulah konsekuensi kewajiban syar'an. Jadi Bapak Ibu sekalian, dosen ketika mengajar di perguruan tinggi keislaman seperti ini, dengan konteks keagamaan seperti tadi itu, adalah merupakan ibadah yang ibadahnya ibadah wajib, bukan ibadah sunat. Yang tentu ibadah wajib berlaku kaidah al-wajibu afdhalu minan nafilah. Bagaimanapun perbuatan wajib lebih utama daripada perbuatan atau amal-amal yang sunnah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat dari perspektif mahasiswanya. Apakah ada unsur ibadahnya? Nah, kita tahu bahwa adik-adik kita yang sekarang mau diwisuda ini masuk di prodi-prodi tertentu untuk memerankan sebuah profesi tertentu nanti di masyarakat. Untuk itu dia kuliah. Ada yang PAI, ada yang avalusasiya, ada yang apa lagi? Berapa prodi, Pak? Ilmu ekonomi dan seterusnya. Harapannya adalah begitu lulus nanti dia akan memerankan suatu profesi di masyarakat. Menurut Al-Ghazali di dalam Ihya, memerankan suatu profesi di masyarakat adalah fardu kifayah. Coba kita bayangkan, di kota Tangerang Selatan, kita bayangkan bagaimana kalau tidak ada dokter satupun yang muslim. Bagaimana nasib umat Islam dan Islam itu sendiri. Kita bayangkan bagaimana kalau di Tangerang Selatan ini satupun tidak ada dosen yang muslim, tidak ada polisi yang muslim, tidak ada pebisnis yang muslim, tidak ada bankir yang muslim. Maka Islam dan umat Islam akan menjadi terancam. Karena itu kesimpulannya, memerankan suatu profesi di masyarakat itu adalah fardu kifayah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kaidah fikih ada berlaku lil wasail hukmul maqasid. Wasilah perantara itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau adik-adik kita para mahasiswa ini kuliah dengan tujuan, dengan niat untuk memerankan suatu profesi, dengan profesi tersebut dia memperjuangkan Islam dan umat Islam, agama, nusa dan bangsa, maka ketika niat seperti itu berarti profesinya itu adalah tergolong fardu kifayah, dan belajarnya di kelas. Ketika dia mendengarkan perkuliahan, mengerjakan tugas, membuat makalah, presentasi, konteks semua itu adalah wasilah untuk mencapai profesi tadi, maka wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan, yaitu fardu kifayah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu semuanya, ketika adik-adik kita belajar di bangku kuliah pun mengerjakan tugas, sesungguhnya itu dalam konteks agama kita, dia sedang menjalankan ibadah fardu kifayah.
Bapak Ibu sekalian, coba kalau kita bayangkan dunia pendidikan kita, anak-anak kita, para dosen, ketika mengajar yang dipikirkan, yang dibayangkan itu adalah dia sedang ibadah. Maka otomatis karakter terbentuk, akhlak dengan sendirinya akan terkondisikan, suasana kebatinan, suasana iklim akademik akan terbentuk dalam suasana yang nyaman karena ada unsur nilai ibadah. Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bicara terkait ini? Bapak Ibu, kecenderungan dunia pendidikan kita diakui atau tidak, itu kecenderungannya agak sudah hedonis, materialis, terpengaruh dengan kehidupan kita sehari-hari ini, yang mulai hedonis, materialistik, sekuleris, bahkan kepada liberalis dan seterusnya. Kita saatnya dunia pendidikan keislaman harus menghadirkan pendidikan yang bernuansa agama, dan itu mesti harus kita mulai dari perguruan tinggi keislaman. Setuju Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Ini yang pertama. Pendidikan keislaman harus berbeda dengan dunia perguruan tinggi umum. Aspek pembeda kedua setidaknya adalah tercermin di dalam hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Hubungan dosen dengan mahasiswa di dalam perspektif agama itu bukan hubungan yang diikat dengan hubungan transaksional wanipiro, tapi sebuah hubungan yang sangat mulia yang diikat dengan hubungan mahabbah fillah. Bagaimana tidak? Dalam perspektif agama, dosen membutuhkan mahasiswa untuk mengamalkan ilmunya, mahasiswa membutuhkan dosen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, kemudian bertemu di kelas, disitulah terjadi hubungan yang sama-sama baik untuk menuju kebaikan, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan hubungan mahabbah fillah, bukan hubungan transaksional. Hubungan transaksional itu adalah hubungan di mana layanan dosen diukur dengan seberapa yang ia terima dari mahasiswa. Kalau layanannya bayarnya sekian, ya layanannya begini aja, kira-kira begitu. Jadi hubungan transaksional. Kenapa harus hubungan mahabbah fillah? Para hadirin hadirat, khususnya para wisudawan, para orang tua, karena hanya dengan hubungan mahabbah fillah inilah nanti kelak di akhirat dosen bisa membantu mahasiswa, mahasiswa bisa membantu dosen untuk sama-sama masuk surga, dipertemukan dalam satu kamar di surga. Loh. Percaya enggak ini? Halo? Percaya enggak? Kelak nanti di akhirat, asalkan ada hubungan mahabbah fillah ini, nanti para mahasiswa bisa membantu dosennya untuk diajak masuk surga, dikumpulkan dalam satu kamar di surga. Percaya enggak? Apa dasar kepercayaannya? Apa? Coba cek. Tak dalili biar yakin. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia pendidikan kita, berpikir ukhrawi seperti ini sudah mulai nyaris enggak ada. Karena itu kita dunia pendidikan keislaman harus menghadirkan. Coba cek di surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21, yang punya HP langsung dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti dalam keimanan itu, alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti kelak akan kami pertemukan dalam satu kamar di surga. Bapak Ibu para hadirin, yang menarik dalam ayat ini adalah kata-kata dzurriyah. Dzurriyah, anak cucu,
Menurut para mufassir itu ada dua kategori. Bisa dicek di As-Sawi, bisa dicek di Al-Qurtubi, monggo. Ada dzurriyah bin nasab, tunggal darah, bapak, anak, cucu, cangga, apalagi cicit, dan seterusnya. Yang kedua, dzurriyah bisabab. Apa itu dzurriyah bisabab? Dzurriyah bisabab adalah hubungan dua orang atau lebih yang diikat dengan mahabbah fillah yang memunculkan amal soleh. Kita perhatikan definisi ini. Hubungan dua orang atau lebih yang diikat dengan mahabbah fillah yang memunculkan amal soleh. Ini kan hubungan dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa ketemu dengan dosen di kelas, kemudian muncul proses taklim wa ta'allum yang itu merupakan amal soleh. Bahkan amal solehnya melampaui lebih utama daripada sekedar sholat sunat. Betul ya? Imam Asy-Syafi'i. Jadi Bapak Ibu sekalian, hubungan dosen dengan mahasiswa ini itu adalah dzurriyah yang dimaksud di dalam ayat ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, As-Sawi menyatakan wa ahaqqu bil luhuq. Hubungan bisabab ini, dzurriyah bisabab ini itu lebih berhak, lebih kuat daripada hubungan bin nasab. Halo? Percaya betul? Masya Allah ini. Imam Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis ketika menafsiri ayat ini di dalam As-Sawi. Idza dakhala ahlul jannati al jannata fasa'aluhum an abawai wa azwaji ila akhirih. Ketika ahli surga masuk surga, mereka itu tolah-toleh. Fasa'alun, dia mencari-cari, mana bapak saya, mana istri saya, mana dia mencari-cari. Kemudian dijawab innahum lam yudriku ma'adrokta. Oh, mereka tidak mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Dosen kamu waktu itu kurang ajar. Mungkin kemudian masuk neraka dan seterusnya. Kemudian dijawab inni amil tuli walahum, ya Allah saya beramal untuk saya dan untuk mereka ya Allah, untuk para dosen saya ya Allah, saya menjadi begini karena beliau ya Allah. Kemudian fayu'maru marubil hakihim, kemudian diperintahkan untuk dipertemukan dalam satu kamar di surga. Allahumma amin. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, cara berpikir ukhrawi seperti ini, bahwa ternyata hubungan dosen dengan mahasiswa tidak selesai hanya di dunia, ternyata bersangkut paut langsung nanti di akhirat. Seperti inilah yang perlu dihadirkan di dalam dunia pendidikan kita, sehingga punya dampak secara batin kepada anak-anak kita, kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Kalau bukan kita, para dosen, para pengelola perguruan tinggi Islam, siapa lagi? Dan ini yang mesti menjadi penciri pembeda antara perguruan tinggi umum dengan perguruan tinggi keislaman. Para hadirin hadirat yang semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi adik-adik mahasiswa akan wisuda dan kemudian akan kembali ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat dalam profesi masing-masing sesuai bidang yang diminati. Itu juga mesti harus berbeda. Mahasiswa lulusan perguruan tinggi keislaman juga masih harus berbeda dengan mahasiswa lulusan perguruan tinggi umum. Apa pembedanya? Tentu pembedanya dari nilai-nilai agama itu sendiri. Adik-adik belajar agama lebih banyak daripada belajar agama yang ada di perguruan tinggi umum. Apa konsekuensinya? Tentu pemahaman keagamaannya harus lebih luas dan lebih mendalam. Pengaruhnya apa? Ketika seseorang itu punya pemahaman agama yang sempit, itu ibaratnya seperti orang pakai kacamata kuda. Kacamata kuda itu dia hanya tahu yang ada di depan, samping kanan, samping kiri tidak tahu. Itu gambarin seperti itu. Nah, orang yang memiliki pemahaman keagamaan yang luas dan mendalam, itu kacamatanya luas. Melihat kebenaran tidak hanya yang ada di depannya,
tapi bisa jadi kebenaran itu ditinjau dari sisi yang lain, sisi kanan, sisi kiri. Konsekuensinya orang yang pengetahuannya lebih luas, maka cara beragamanya lebih fleksibel, lebih moderat, tidak kaku. Bapak Ibu hadirin hadirat, faktanya di dalam kehidupan beragama kita di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini ada beberapa pemetaan. Ada orang yang cara beragama terlalu ekstrim kanan. Ekstrim kanan ini dicirikan dengan cara beragama yang kaku. Hanya mau dengan tekstualis Quran dan hadis, tidak mau menggunakan pendapat-pendapat para ulama. Ada yang cara beragamanya ekstrim kiri, yang bebas sebebas-bebasnya, asalkan sesuai dengan akal, jalan sekalipun nabrak syariat. Kedua-duanya tentu bermasalah, apalagi hidup di tengah keberagaman di Indonesia ini, yang agamanya saja ada 6 yang resmi. Belum kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada 300 sekian. Nah, keberagaman agama dan kepercayaan ini di Indonesia, di bangsa kita, negara kita sangat berpotensi menyulut perpecahan, permusuhan dan seterusnya. Maka perlu kita hadirkan cara beragamanya yang moderat. Cara beragama yang ekstrim kanan kita tarik ke tengah. Cara beragama ekstrim kiri kita tarik ke tengah. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan akal sehat, mengikuti pendapat para ulama dengan metodologi yang valid, yang sahih untuk memaknai teks Al-Quran maupun hadis sehingga bisa diamalkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi situasi masyarakat. Inilah kemudian disebut dengan cara beragama yang moderat. Tentu pesan kami atas nama Kementerian Agama setelah lulus nanti di masyarakat, hidup dengan menghadapi berbagai macam pandangan di masyarakat, tolong cara beragama yang moderat ini dijadikan sebagai pengikat persatuan kesatuan bangsa kita. Para hadirin, adik-adik khususnya, setelah nanti kembali ke masyarakat, yang menjadi ukuran kesuksesan kalian, tolong ukuran yang dipakai adalah ukuran kemanfaatan. Kanjeng Nabi jelas memberikan arahan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ini apa artinya? Nanti adik-adik sekalian dimanapun bekerja, sebagai apapun bekerja, tinggal di komunitas apapun, ukuran kesuksesan kalian adalah sejauh mana kalian bermanfaat bagi masyarakat sekitar, komunitas sekitar. Minimal tidak menjadi beban masyarakat, minimal tidak menjadi beban orang tua, minimal tidak menjadi beban komunitas yang adik-adik para mahasiswa nanti tinggal di situ. Pastikan bahwa kalian adik-adik semua hidup di tengah masyarakat. Masyarakat tidak terganggu keberadaan kalian, syukur-syukur bisa memberikan manfaat. Sekalipun sekedar misalnya ngopeni musola, menjadi imam di masjid, mendampingi masyarakat, mengembangkan ekonomi masyarakat, silakan, yang penting bermanfaat, minimal tidak membebani. Sekali lagi, ukuran kesuksesan kalian sekali lagi bukan ada pada seberapa gaji kalian yang akan didapat di masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ada saatnya para orang tua nanti ketika adik-adik mahasiswa ini sudah kembali ke masyarakat, coba tanyakan kepada anak-anak atau kepada diri sendiri, anak saya bekerja untuk siapa? Bagi adik-adik
para mahasiswa yang akan diwisuda, nanti kelak ketika hidup di masyarakat, tanyakan kepada diri sendiri, untuk siapa saya bekerja? Kalau jawabannya ternyata untuk kesenangan diri, untuk kebahagiaan diri sendiri, maka itu adalah kegagalan setai asyukriya. Loh. Tapi kalau jawabannya ternyata dia bekerja, ada manfaatnya untuk orang lain, dia efektif mendampingi masyarakat di tengah komunitasnya, maka itu adalah hakikat kesuksesan setai asyukriyah. Sekali lagi, ukuran kusen Anda nanti adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah seberapa jauh ia bermanfaat kepada orang lain. Apapun Bapak Ibu sekalian, semoga ilmu yang didapat oleh anak-anak kita mungkin tidak begitu banyak, tapi semoga bermanfaat berkah. Bermanfaat berkah. Berkah itu adalah ukurannya adalah ilmu yang dengan ilmu itu ternyata semakin menjadikan ia semakin dekat kepada Allah, menjadi lebih baik, bukan semakin kurang ajar. Karena man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi ternyata tidak bertambah justru hidayahnya, akhlaknya, kebaikannya, lam yazdad minallah illa bu'dan. Maka ilmunya itu tidak menjadikan ia semakin dekat kepada Allah, tapi menjadikan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya sekali lagi, ukuran keberkahan ilmu adalah sejauh mana ilmu itu menjadikan adik-adik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mari kita doakan bersama-sama, saya minta bantuannya membaca suratul Fatihah, menfatihai para wisuda wisudawati, semoga ilmunya manfaat, berkah, semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menikah ya segera dapat jodoh dan menikah untuk mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi. Ila hadziniyah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu wasallam wa alihi washabihi, khususon ila hadrati muassis Kementerian Agama Republik Indonesia syai'un lillahi nawalamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf kalau terlalu panjang atau tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi wal hidayah waridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak orator untuk tetap di tempat. Bapak Dr. Imam Bukhari MPD. Dan dengan hormat kami mohon kepada Ibu Haja Sawati Sahab, yaitu istri dari pendiri yayasan almarhum Kiai Haji Acep Abdul Syukur LC, untuk dapat memberikan cenderamata kepada Bapak orator kita pada hari ini, Bapak Dr. Imam Bukhari MPD.